Mie, aduh, jalan-jalan kepala. Geleng-geleng kepala. Sakit atau tidak sakit, saya tetap ke rumah Umi. Karena nggak ada salahnya kalau saya silaturahmi, ya. Karena buat saya Umi udah kayak ibu saya sendiri. Dia memang sayang banget sama saya, tulus dari hati yang paling dalam. Ya, tadi Umi juga sempat sedih, sempat menangis gitu. Pengennya Olga sehat. Pokoknya Sang ibunda juga memberikan cinta yang tulus untuknya meskipun hanya lewat SMS dan berbicara lewat telepon. 1 hari lagi genap usiamu 23 tahun anakku. Berarti kurang 1 tahun sisa umurmu. Manfaatkan sisa umurmu sebaik mungkin untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Engkau putra ibu, apapun adanya tetap kebanggaan ibu. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Berhentilah bersahabat dengan syaiton. Syaitonnya tuh bisa SYAITON. Syaiton. Karena itu akan membawamu ke jurang kehancuran. Doa senantiasa untukmu. Waalaikumsalam, Bu. Abe na bagi kolot. Kamu semakin tua, sisa umur tinggal 1 tahun. Selamat ulang tahun anakku. Semoga panjang umur, sehat. Oh, curi kemana? Lu ya deh, jauhi larangannya, laksanakan perintahnya. Ibu di mana, Ibu? Di bumi ya. Mana kado? Kadonya nanti menyusul kadonya ya. Ah, Kado ibu doa yang senantiasa untukmu deh. Wujud cinta dari sang ibunda lebih dari cukup bagi Cakra. Bahkan ia seolah tak lagi memikirkan seorang wanita yang kelak bakal menemani hari-harinya. Ia juga terkesan ingin menikmati kesuksesan yang diraihnya dengan susah payah. Lantas benarkah ini pula yang membuat pelantun tembang-tembang cinta ini belum juga menemukan cinta di dunia nyata? dari pelosok ya. Dalam artian eh, kesempatan untuk dikenal orang itu memang mungkin kebanyakan nggak ada gitu sama sekali. Jadi ketika eh, ibu saya tersenyum, di sisi lain saya mungkin ibu saya senang, tapi mungkin di sisi lain ibu saya takut saya jadi gila karena selalu bermimpi gitu. Tapi alhamdulillah eh, 2 tahun ke belakang mungkin semenjak saya ke Bandung ataupun semenjak saya turun ke musik, jadi semenjak saya bernyanyi saya udah bisa jajan sendiri. Benar-benar kerja keras lah dia. Nggak kenal pantang menyerah, yang jelas. Dia gagal, dia terus coba lagi. Aku aja capek lah, intinya nganter-nganter. Selalu meskipun coba selalu gagal. Meraup hasil jerih payah, wajar rasanya jika Cakra terlebih dulu memilih untuk membahagiakan orang tua dan keluarganya daripada mementingkan urusan hati. Lalu mengapa hingga saat ini Cakra masih saja betah menyendiri? Belum terpikir untuk ke arah sana karena saya kembali lagi masih banyak sekali yang harus saya selesaikan. Eh saya nggak mau istilahnya nggak mau eh, semata-mata mencari seorang hanya untuk fun gitu, saya nggak mau. Dan saya lebih baik nggak punya sama sekali dan lebih fokus ke karir dan mempersiapkan ketika saya mempunyai seseorang, saya bisa lebih memperlakukannya dengan baik, nggak bikin kecewa. Dan ya itu sih alasan paling kuat yang sehingga saya masih lurus ke karir saya dan nggak mau. Meski tak mempunyai sesosok kekasih, tapi Cakra bisa berbahagia ketika impian sang ibunda untuk bertolak ke Tanah Suci Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji akan segera ia wujudkan. Lantas, adakah keinginan khusus Cakra di usianya saat ini? Paling penting yang saya inginkan sekarang kuliah selesai, habis itu baru yang selanjutnya. Makanya sekarang promo untuk single ketiga saya agak sedikit tidak terlalu gencar karena kemarin yang seharusnya saya sidang di awal Januari ternyata tertunda. Yang jelas udah bayarin buat berangkat haji keluar orang tua. Tambah lebih segalanya deh, yang penting baik-baiknya deh.
panjang umur juga, makin dewasa. Semoga karirnya lebih bersinar lagi tahun sekarang. Apalagi umurnya udah 22. Yang pasti bisa jadi kebanggaan buat orang tuanya. Olga Syaputra semalam kembali mendatangi Umi Zubaida. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatannya belum pulih seutuhnya. Pasca benjolan di leher Olga hilang, ia juga sempat terserang alergi beberapa waktu lalu. Lantas, apa yang membawa Olga hingga kembali mendatangi kediaman Umi Zubaida tadi malam? Benarkah setelah benjolan dan alergi, ada penyakit baru lagi yang menggerogotinya? Umi, aduh, jalan-jalan kepala. Geleng-geleng kepala. Sakit atau tidak sakit, saya tetap ke rumah Umi. Karena nggak ada salahnya kalau saya silaturahmi, ya. Karena buat saya Umi udah kayak ibu saya sendiri. Dia memang sayang banget sama saya, tulus dari hati yang paling dalam, ya. Tadi Umi juga sempat sedih, sempat menangis gitu. Pengennya Olga sehat, pokoknya supaya Olga bisa menghibur orang banyak. Saya kan di 3 anak itu kan rajin ke Umi, rajin berobat, rajin kontrol. Itu yang saya bikin haru. Tidak hanya mengobati, hubungan Olga dengan Umi seolah terikat seperti keluarga sendiri. Bahkan menurut Olga, Umi sempat menitikan air mata melihat kondisinya. Tapi di balik keteguhan Olga menjalani perawatan dengan Umi Zubaida, mengapa ia hampir selalu datang di setiap malam Jumat? Adakah ini menjadi prasyarat untuk kesembuhannya? Ya insya Allah saya pasti datang. Nggak cuma malam Jumat, hari Minggu pun saya malam kalau mau datang. Kapanpun rumah ini terbuka buat saya gitu loh. Malam ini adalah malam yang penuh dengan malaikat, hari yang baik, semoga hari Islam yang sangat dibanggakan. Olga memang memilih jalan alternatif sebagai pengobatan dari sakit yang menderanya sejak bulan Juli tahun 2013 lalu. Lantas seperti apa kondisi Olga kini? Benarkah kunjungan Olga tadi malam itu menjadi bukti bahwa masih ada penyakit yang tersisa di badannya? Tapi udah meninggal. Alhamdulillah sih saya sehat, insya Allah ya. Saya minta doanya sama Allah juga mintanya sehat gitu loh. Cuma terakhir waktu itu pernah gatal-gatal. Masih gatal-gatal. Udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah. Udah enggak. Semenjak itu jadi silaturahmi tambah gaya. Iya, saya nggak sakit pun pasti saya datang ke rumah Umi. Karena buat saya kan kayak saudara. Kalau dilihat Umi tadi lebih baik, dan kalau kita rabah kayaknya udah nggak menampakkan. Ya, udah lebih baik. Terlalu capek. Kalau capek ya gimana? Memang tugasnya begitu. Nah itu yang kita larang. Enggak kan? Umi gimana? Umi aku semua sudah kontrak. Kan gitu. Gak mungkin dia bisa ya udah. Saya bilang pelan-pelan aja nak. Jangan dikerahkan terlalu. Saya bilang kan gitu. Semakin dekat perjalanan Dude Herlino dan Alisa Subandono menuju pelaminan. Setelah menggelar prosesi lamaran tanggal 23 Februari lalu, pasangan ini kian mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjejak kehidupan berumah tangga. Jika segala persiapan pernikahan mulai dari gedung hingga tamu undangan telah dipercayakan pada Rina Gunawan, bagaimana dengan kesiapan hati mereka? Ya, pokoknya begini. Secara teknis kan kita percayakan kepada Rina. Jadi beliau lah yang mengorganize semua dan kita percaya bahwa beliau pasti bisa melakukan yang terbaik. Kami berdua sebenarnya adalah persiapan untuk secara pribadi lah, mental, persiapan spiritual, ilmunya, kemudian banyak berdoa. Karena ini satu fase yang baru dalam hidup dan satu ibadah baru yang akan kami lakukan. Selangkah lagi memasuki tahap berumah tangga, pasangan ini juga mengaku banyak mencari tahu bagaimana menjalani kehidupan sebagai suami istri. Bukan sekedar harus memahami tugas dan peran masing-masing, Dude dan Alisa juga harus memiliki satu visi dan misi. Akan seperti apa mereka menjalani kehidupan kelak? Benarkah jika Dude tak membatasi kegiatan Alisa sebagai selebriti? Intinya beginilah, memang kita satu profesi kan, jadi memang bisa saling memahami. Kemudian kalau buat saya dan Ica sepakat apapun yang kita lakukan selama itu positif dan selama tidak mengganggu
hal-hal yang harus kami lakukan gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah. Selama positif, bermanfaat bagi orang banyak dan juga bisa menambah hal-hal yang baik itu kenapa enggak?